Tentang Masjidil Haram sudah banyak yang bahas, sudah banyak yang berangkat. Saya nggak mau bahas tentang Masjid Nabawi, sudah banyak yang bahas, sudah banyak yang berangkat ke sana. Tapi yang banyak dilupakan umat Islam adalah Al-Masjidul Aqsa, saudara. Padahal juga diagungkan oleh Nabi yang kita rayakan maulidnya, dimuliakan oleh Nabi, dihormati oleh Nabi, saudara. Tapi sayang, seribu sayang, banyak dilupakan umat Islam. Padahal luar biasa. Ini Masjidil Aqsa saking mulianya Pak Bu, sampai-sampai dia merupakan ulal qiblatain, salah satu dari dua yang tempat yang pernah jadi kiblat umat Islam. Kita sekarang sholat ngadep ke Ka'bah. Dulu di awal-awal Islam, Nabi pernah diperintahkan oleh Allah 1 tahun sekian bulan sholatnya ngadep kiblat ke Masjidil Aqsa, saudara. Baru setelah itu Allah perintahkan ngadep Ka'bah sampai akhir zaman. Luar biasa, bahkan nggak sampai di situ. Itu yang namanya kota suci Al-Quds merupakan Thalithul Haramain, kota suci ketiga umat Islam. Kadang-kadang kita tahunya kota suci Mekah, Madinah selesai, nggak tahu punya kota suci ketiga yang namanya Al-Quds. Itu kota suci ketiga yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan masjid tertua di atas muka bumi yang kedua setelah Masjidil Haram. Masjidil Haram tertua pertama. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Masjidil Haram tertua pertama di atas muka bumi, saudara. Tapi dalam hadis sahih Nabi mengatakan masjid tertua kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Aqsa. Bahkan Isra Mi'raj yang merupakan salah satu peristiwa yang paling dahsyat yang terjadi di zaman Nabi, saudara, itu perjalanan Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yang menembus Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat. Titik mulainya Mi'raj dari Masjidil Aqsa, saudara. Makanya Palestina disebut dengan bumi Isra Mi'raj. Bahkan di Al-Quran ketika Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Ta'ala, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Kenapa sekeliling Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah? Saudara, sebagian ulama tafsir menjelaskan ternyata di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya'i wal mursalin, ada kuburan-kuburannya para nabi dan para rasul. Bukan satu kuburan saja, saudara, tapi ada banyak kuburan-kuburan para nabi dan para rasul di bawah Allah. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Itu Palestina secara umum yang saat ini masuk wilayah Palestina merupakan ardul anbiya'i wal rusul, buminya para nabi dan para rasul. Kebanyakan nabi-nabi dan rasul diutus di daerah yang sekarang jadi Palestina, saudara. Bahkan Gaza yang merupakan simbol perjuangan umat Islam saat ini, saudara, itu Gaza disebut juga sebagai Ghazzatul Hashim. Kenapa disebut Ghazzatul Hashim? Karena di dalamnya ada kuburan kakek Nabi yang namanya Hashim bin Abdi Manaf. Sallu ala Rasulillah. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ikutin madhabnya, beliau dimakamkan di Qahirah, di Kairo, Mesir. Merintis madhab jadidnya di Kairo, Mesir. Merintis madhab qadimnya di Irak, saudara. Belajar lama di Mekah, Madinah. Tapi lahirnya wulida di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Tanpa Gaza gak ada Imam Syafi'i, saudara.